Selamat datang kembali di cerita di Pekalongan hari ke-33 5 Maret di take pada jam 5 sore menuju buka puasa teman-teman yang bagi yang berpuasa. Tapi video ini tayang pada bulan Juni. Hari ini cukup capek banget pekerjaan karena harus kesana kemari. Harus keliling, harus kesana kemari. Dan harus mendampingi komisioning dan lain-lain lah. Video ini tidak terlalu panjang karena pada segmen 2 yaitu video setelah ini adalah video yang cukup panjang banget. Salah satu video terpanjang yang saya buat. Ada sih video yang 1 jam, tapi kan beda konten kan. Sedangkan ini kan satu konten beda segmen gitu aja. Seru, capek seru, cuman ya hari ini tuh bertepatan dengan hari Rabu Abu, yaitu hari dimana sebelum Paskah, Prapaskah, itu pilihannya adalah mau puasa atau tidak. Puasa selama 40 hari hingga April nanti. Mungkin akan bolong-bolong, tapi nggak tahu lagi jadinya seperti apa. Tapi mulai besok saya akan coba untuk berpuasa. Mulai besok akan berpuasa, lalu tapi nggak tahu lagi ya, karena kan besok mulai ada kajian. Saya itu masih menghitung berapa biaya yang dikeluarkan, harus bagaimana kan. Jadi mohon maaf kalau ada backlight di sini. Ini ada backlight karena ada lampu di atas. Saya nggak proper terhadap ini. Lalu, oh ya, dari awal bekerja yang video sebelumnya ini, saya tiba-tiba digonceng orang untuk melewati jalan yang seperti biasa. Cuman kan harusnya saya beli roti untuk mengisi perut kan. Tapi saya pada akhirnya memilih untuk membeli roti di kantin. Jadi lumayan motong waktu karena kesiangan, karena terlalu panas di sini. Meskipun saya sudah memakai baju seperti ini. Jadi itulah kenapa kaos ini itu berbeda dengan kaos yang akan ada di segmen kedua. Begitu. Terus nantinya untuk bab besok itu saya akan bercerita tentang keluh kesah terhadap kehidupan ini. Hidup itu ada 2 bagi saya, inovasi atau mengeluh. 2 bagian hidup ini merupakan salah satu bukan part ya, tapi salah satu topik yang harus ada di kehidupan kalian, para penonton ini. Inovasi adalah membuat sesuatu yang berbeda, sedikit lebih berbeda daripada yang lain. Atau mengeluh aja. Mengeluh adalah meringankan beban pikiran, gitu aja. Biar tidak die. Gitu. Cukup menarik hari ini. Banyak, ya tinggal mandi aja.
Jadi kalau kalian lihat tidak seperti biasanya ya kan. Biasanya ada video pulang kerja itu, sekarang tidak ada. Jadi mungkin ini menjadi video terpanjang kedua setelah konten 5W1H bersama Bobby Darwin. Akan lebih lama karena saya akan menjelaskan sesuatu. Di caption sudah terbaca, di thumbnail juga sudah terbaca. Jadi saya akan membahas apa. Uh, setelah itu saya akan membahas sesuatu yang unik. Setelah besok ya, berarti lusa akan membahas sesuatu yang unik yang sebuah lika-liku selera musikku patu. Keren kan? Tapi versi penyanyi aja, tidak band. Karena yang kemarin udah band, sekarang penyanyi. Sebenarnya video revisi kemarin adalah kurang Peter Pan sama The Titan karena dua band itu beririsan, jadi saya skip. Udah itu aja, sedikit klarifikasi. Jadi terima kasih buat teman-teman. Kita lanjut ke segmen kedua ya. Bye bye. Selamat pagi teman-teman. Kenapa saya bilang selamat pagi? Karena video ini pasti tayangnya pagi. Jika kalian sudah melihat di video saya, segmen pertama yang membahas tentang yang merekam kejadian saya berangkat kerja lalu saya pulang kerja. Segmen ketiga ini adalah bercerita tentang saya. Hal ini dimulai dari tanggal 1 Maret, berarti di bulan Juli. Pokoknya video ini dibuat pada tanggal 1 Maret. Hari ini tuh saya pengen bercerita tentang sesuatu yang paling aku suka. Sebenarnya sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya, nggak tahu di video keberapa. Tapi ini akan lebih spesifik. Ini bercerita di rentang waktu saya di SMA. Di SMP SMA lah, di sekitaran situ. Kenapa saya bilang di sekitaran itu? Karena itu adalah awal saya mengenal dunia ini. Sebentar, saya mau cari hal-hal yang bisa saya pakai sebagai stand mic. Selanjutnya adalah ini dia. JL. Ide yang baik tapi ide yang lucu tapi ya udah, kita cari yang ini aja. Oke, ini deh. Bagus banget. Baru kali ini kan teman-teman lihat sebuah video mic-nya pakai kunci L. Sampai mana tadi? Oke, ini bercerita tentang SMP hingga SMA. Rentang di mana saya tuh menyukai acara-acara malam seperti Insomnia, lalu Ampuh, MTV ya, zaman-zaman MTV, terus Smackdown, Dunia Lain dan lain-lain. Di titik di mana banyak kasus yang terjadi pada zaman itu, maka entertain saya bergeser ke radio. Dikala itu juga ada radio digital pertama saya di rumah yang
tersambung dengan subwoofer yang juga bisa disambung juga ke TV, jadi ada colokannya gitu. Lalu di titik dimana saya bingung harus mendengarkan entertain apa, pada akhirnya lagu-lagu yang saya dengarkan di episode kemarin itu terputar secara tidak sengaja di radio. Dan pada satu itu ada siaran lokal, yaitu Susana FM, sebuah radio lokal dari Surabaya yang mengudara pada jam 11 malam hingga mungkin jam 3 atau jam 2 pagi. Dari sejak SMP hingga SMA, saya tidak pernah putus mendengarkan siaran radio tersebut, di mana saya harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus sistem kebut semalam, maka merekalah teman udara saya. Setelah lulus SMA, saya berpindah ke Malang, kuliah. Pada zaman itu lagi tinggi-tingginya acara stand up comedy. Bukan tinggi, pionir. Bukan pionir. Ya pionir. Founder. Atau iya pionir ya, tepatnya pionir. Suci pertama, suci kedua, suci ketiga. Di suci ketiga, saya tertarik untuk mencoba menjadi stand up comedian. Gabunglah saya di komunitas stand up Malang, komunitas stand up Indo Malang, stand up comedy Malang. Di situ terpecahlah berbagai macam komunitas kampus. Pada saat itu, saya juga mengenal beberapa komika yang mungkin sekarang sudah terkenal namanya, yaitu Ari Kriting, Abdur Arsyad, istrinya, Cindy Asta, Ulwan Fahri, Indra Cahya, Vito, Fajar Ardiansyah, Fajar Mukti, terus Reja Hasibuan, lalu dan lain-lain, Wawan Setiawan, dan lain-lain. Saya mencoba mungkin 1-5 bulan di sana, nggak dapat tawa sama sekali. Ada satu komika yang juga sama-sama merintis pada waktu itu, mengusulkan jika kamu ingin belajar stand up, cobalah untuk mendengarkan podcast. Yang pada awal itu adalah ada podcast legendaris, yaitu yang bernama podcast Awal Minggu. Kenapa disuruh mendengarkan podcast Awal Minggu? Karena Adriano Colby, podcaster tersebut, itu menggunakan teknik-teknik stand up pada podcastnya, yang pada zaman tersebut nama podcast itu jarang muncul, bahkan sedikit yang tahu, hanya anak-anak komunitas stand up saja yang tahu mungkin. Tapi fasilitas untuk mendengarkan itu saya sulit karena mungkin nggak ada pada saat itu saya memakai HP Android lalu berpindah ke HP iPhone ya, yang ada fasilitas podcastnya. Sayangnya podcast pertama yang saya dengarkan bukan podcast Awal Minggu, melainkan podcast dari Malang sendiri, podcast komedi juga, yaitu podcast Antono, sebuah podcast legendaris juga, cuman dari lokal. Gayung Bersambut, ada juga podcast lokal Jawa Timur, yaitu Mendoan. Dilanjut lagi ada Bergumam. Lalu podcast Awal Minggu saya juga mendengarkan, tapi tidak seintens
podcast lokal ya. Lalu semakin ke sini semakin banyak bermunculan podcast. Saya juga mendengarkan podcast dari Komika Malang, Try to Fit In, podcastnya Indra Cahya dan Vito. Dan pada akhirnya juga merambat ke komika-komika nasional. Ada podcast Senin Kemis, podcast Ancur, eh, podcast Seminggu, hmm, apalagi ya podcast awal-awal itu, podcast Boba. Oh, ini sebelum saya menceritakan aplikasi yang lain, tapi ini saya akan menceritakan aplikasi hijau dulu. Eh, dari Seminggu, terus Potlantas, PSK, podcast Ancur, lalu ya itu aja, mendoan kan. Setelah itu muncullah sebuah aplikasi warna kuning berbentuk N. Teman-teman pasti ini sudah tahu. Aplikasi itu penyedia jasa siniar. Podcast-podcast yang saya dengarkan pada akhirnya berbaur di sana. Dan ada juga komika-komika yang original podcast di sana. Dan ada juga dari podcast dari aplikasi hijau ke aplikasi yang katanya anak bangsa ini. Yang pada awalnya mereka punya tagline teman dalam genggaman. Kalau teman-teman mau perhatikan video saya dari awal, uh, saya memakai baju salah satu, saya memakai baju podcaster, saya memakai baju merchandise dari aplikasi tersebut. Saya berpikir bahwa saya adalah pendengar tua dari kolam ini. Ibarat Adriano Calvi pernah bilang, kalau kamu sudah punya kolam sendiri dan kolam itu penuh, carilah kolam lain. Sayangnya, ibarat itu mengibarat mengibar asosiasi itu mengibaratkan sebuah ikan kan. Tapi saya yang mancing. Jadi Adriano Calvi membuat asosiasi, kalau kamu berenang di kolam yang sudah penuh, carilah kolam yang lebih besar. Kolam yang kamu bisa berenang seluasnya di situ. Sayangnya, nggak semua orang itu jadi ikan. Ada yang juga jadi pemancing, ada juga yang jadi eh, ngelamun doang di pinggir kolam, ada yang juga yang jadi bengong doang. Nah, pemancing tersebut, yaitu aku, pingin banget menjadi bagian dari sinar tersebut. Entah apapun itu ya. Bahkan saya pernah punya kesempatan. Sayangnya itu menjadi jelek. Sayangnya itu menjadi trauma besar bagi saya. Kesempatan itu menjadi buruk banget. Karena pada saat itu memang salah saya sendiri. Saya mengerjakan tugas tersebut dalam keadaan stres berat, capek, menghadapi pekerjaan, rumah, pekerjaan dan rumah. Akhirnya tugas tersebut jadi buruk banget. Tapi tapi di situ adalah kesenangan saya untuk menulis. Akhirnya tercurahkan meskipun jelek ya. Saya masih punya motivasi besar bisa menjadi bagian dari podcast. Bagaimanapun itu caranya. Dari membuat skrip, lalu ikut, 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 tiket live-nya, ikut, 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 challenging untuk mendapatkan tiket,
lalu mencoba pergi ke Jakarta, merasakan hirup pikuk pada saat corona. Apakah masih ada harapan untuk saya bisa bergabung dengan aplikasi tersebut? Awalnya iya. Saya tetap berusaha bagaimana caranya bisa masuk di lingkungan mereka. Mulai dari merangkum podcastnya, membuat merchandise-nya untuk diri saya sendiri, mengenal semua personilnya, mengenal semua karyawannya, berkontribusi mengikuti kuesionernya, mengikuti seluruh kelasnya, baik online dan offline. Saya masih bersikukuh untuk bisa menjadi bagian dari mereka. Namun, yang mereka tidak tahu adalah saya sudah mengorbankan besar kehidupan saya untuk mereka. Sayangnya hingga saat ini tidak pernah ada kabar baik yang datang dari saya, dari mereka untuk saya. Yang saya baru sadar adalah bukan sejahat itu dunia, tapi ya mereka tidak melihat saya sebagai emas di sebuah tambang. Lalu pada akhirnya seiring bertambahnya tahun, bertambahnya waktu, bertambahnya hari, pelan-pelan banyak siniar yang mengakhiri episodenya di aplikasi tersebut. Ini bukan tentang karena bagi saya bukan tentang karena sedikitnya pendengar, tapi menurut saya ekonominya kurang bagus. Pertanda bungkusnya pelan-pelan satu persatu podcast juga mengikuti keluarnya beberapa personil karyawan yang datang dari aplikasi tersebut. Mungkin banyak yang bertanya, kok kamu tahu karyawan banyak yang keluar? Ada satu aplikasi pelamar kerja, yaitu LinkedIn. Banyak banget, karena saya punya keinginan bergabung dengan mereka kan. Jadi semua nama yang ku tahu dari personil, dari karyawan, dari aplikasi tersebut, saya tambahkan ke halaman LinkedIn tersebut. Lambat laun, orang-orang yang ku tambahkan pertemanan tersebut selalu mengabarkan bahwa mengakhiri perjalanan pekerjaannya satu persatu. Mulai dari kreatifnya lah, mulai dari produsernya lah, mulai dari hal-hal yang tidak saya tahu bagian apa, mengakhiri pelan-pelan. Namun sayangnya, aplikasi tersebut masih tetap berjalan senormal itu. Meskipun tidak ada podcast yang bertumbuh dan berkembang layaknya tahun-tahun yang lalu. Tapi mereka tetap bersikeras atau berkepala batu mencari calon bintang-bintang baru di aplikasinya. Sayangnya, kalian menurut saya salah langkah. Sudah cukup saya membicarakan tentang aplikasi itu. Saya akan fokus tentang podcastnya ya. Nah, seiring berjalannya banyaknya podcast yang mengakhiri perjalanan episodenya, begitu juga ke aplikasi hijau. Aplikasi yang dulu kolam itu sesak banget.
dengan berbagai macam podcast yang datang dari mana saja, terutama dari kalangan komika ya, karena yang saya dengarkan adalah dari kalangan podcast dari kalangan komika. Hanya podcast-podcast besar yang bertahan, podcast-podcast yang sudah punya umur, podcast-podcast yang punya atau senior-senior yang sudah punya pendengar tetap, pendengar maniak, tetap bertahan. Apakah ada podcast besar yang punya pendengar maniak lalu mengakhiri perjalanan episodenya? Ada, yaitu podcast yang sudah terukir di hati saya dan pikiran saya, yaitu podcast Senin Kemis. Podcast di mana senior, di mana mereka menemani saya saat shift malam. Mereka menemani saat saya sendiri. Mereka menemani saya saat perjalanan. Dan itu sudah terukir di saya. Daripada saya tidak bisa mengejar menjadi bagian dari aplikasi tersebut, makanya saya mengejar di podcast tersebut. Akhirnya saya diberi kesempatan oleh para penggawa PSK atau podcast Senin Kemis untuk menjadi admin. Pada awal itu admin Instagram. Saya mencoba sekreatif mungkin untuk bisa merangkul semua para pendengarnya dengan cara membuat creativity story. Jadi setiap hari akan ada story baru, atau setiap hari akan mempunyai segmen-segmen baru. Entah itu pertanyaan, entah itu lagu, entah itu apa, pokoknya saya tetap bagaimana caranya akun Instagram ini tidak diam. Seiring berjalannya waktu juga, saya juga harus, karena keinginan itu harus sejajar dengan keuangan. Sayangnya pada waktu itu keinginan saya terlalu tinggi, keuangan saya terlalu rendah. Maka saya lapar mengejar keinginan, atau saya kenyang tidak mengejar keinginan. Saya memilih untuk kenyang. Saya memilih tetap hidup daripada mati karena keinginan. Buat apa? Akhirnya saya menyerahkan tugas tersebut ke pendengar fanatik lain yang berasal dari Jawa Timur juga. Saya tidak akan menyebutkan nama karena dia juga sekarang lagi bekerja di suatu tempat. Memilih hidup yang lebih rumit daripada sekedar menjadi admin Instagram. Namun tidak hanya podcast Senin Kemis saja yang saya membuat Instagramnya. Ada satu lagi, yaitu Hiduplah Indonesia Maya. Bagi teman-teman pendengar podcast komika, podcast senior Hiduplah Indonesia Maya adalah podcast, menurut saya podcast dengan kualitas terbagus, yaitu podcast miliknya Panji Pragiwaksono. Sama seperti treatmentnya, sama seperti Instagram podcast Senin Kemis. Instagram senior Hiduplah Indonesia Maya, saya mencoba untuk story creativity agar bisa paling tidak menyumbangkan topik atau berkontribusi memberikan topik-topik yang mudah digoreng untuk Panji. Saya nggak minta gaji. Kalaupun saya diberi, saya terima kasih. Sama seperti treatmentnya di PSK, saya nggak minta gaji, tapi kalau diberi saya terima kasih. Gitu aja. Sayangnya, tidak semudah itu. Saya juga berhenti dari admin Instagram Senior Hiduplah Indonesia Maya. Dan sekarang saya hanya menerangkan
satu atau dua podcast yang tetap saya dengarkan. Ini terhitung hanya audio saja ya, tidak video. Yaitu mungkin jarang-jarang ya, tapi dengerinnya itu Ancur, podcast Ancur. Kalau di YouTube Wawan Canda, jarang-jarang sekali Mendoan. Lanjutnya dengan Mendoan. Dulu saya fanatik, sangat fanatik. Bahkan saya mengikuti hingga hingga mereka take video di dua mobil berbeda eh, saat COVID melanda, saat pandemi. Saya mengikuti terus. Sayangnya dengan kasus yang terjadi di sebuah event besar podcast, saya sudah berhenti cukup lama untuk mendengarkan podcast lagi. Ibarat kolam tadi, biar sama ya. Dulu itu kolamnya sesak. Banyak ikan rebutan makanan, banyak ikan saling sikut-sikutan, terus ada ikan pindah kolam, ada ikan yang bikin kolam sendiri. Sekarang kolam yang seharusnya itu kotor, penuh sikut-sikut, kosong. Saya sebagai pemancing bingung. Bingung karena yang biasa saya makan, yang biasa saya dengarkan, ikan-ikan yang biasa saya tangkap, ikan-ikan yang biasa saya kelola, itu sudah nggak ada. Hanya beberapa ikan yang saya tahu, oh ini ikan ini ikan. Dulu saya mencermati komika lewat materi. Sekarang saya mencermati komika lewat podcast. Itulah kenapa teman-teman kalau perhatikan, saya bikin sebuah eh, sebuah video 5W1H, sebuah konten video menceritakan sebuah podcast. Hanya 5 pertanyaan, hanya durasi 5-10 menit. 1 jam, ada 1 jam cuman podcastnya Mas Bobby Darwin. Sisanya nggak sampai setengah jam. Itulah latar belakang adanya konten tersebut. Menghidupkan kembali hasrat di mana podcast itu atau siniar bergairah lagi. Setelah membicarakan tentang podcast yang sekarang itu kolamnya kosong, hanya podcast-podcast besar saja yang berkeliaran. Saya sekarang menjadi POV pendengar dari dua aplikasi berbeda, yaitu hijau dan kuning. Kenapa hijau lebih menggeliat daripada kuning? Pertama adalah akses untuk konsisten, akses untuk mengunggah konten di aplikasi hijau lebih mudah dan lebih cepat dan bisa terjadwal. Dan UX atau susunannya itu lebih mudah daripada si kuning. Ini adalah sisi lain dari seorang pendengar yang ingin jadi podcaster. Lalu saya sekarang memposisikan diri menjadi pendengar. Awalnya, orang-orang berpindah ke aplikasi kuning, dari aplikasi hijau ke kuning, adalah karena idola mereka bisa saling berkomunikasi satu sama lain lewat fitur live. Dari situ juga
teman-teman yang suka dengan podcast tersebut bisa memberikan gift atau kado atau money, uang digital melalui fitur gift-nya. Sedangkan di aplikasi hijau tidak ada. Bisa sih, tapi dengan link pihak ketiga atau link donasi yang lain-lain. Pada akhirnya orang-orang yang dari podcast dari aplikasi hijau berbondong-bondong pindah ke aplikasi kuning. Karena dia bisa ngobrol bareng. Dia ada segmen di mana para pendengar itu dimanjakan, para pendengar itu diberi leluasa kekuasaan yang leluasa. Para pendengar itu diberi menu-menu para podcaster yang bisa live. Sayangnya, umurnya tidak panjang. Sepeninggal para podcaster atau senior yang sudah tidak bisa live, live ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak jelas siapa dia, tiba-tiba ada, tiba-tiba naik, nggak kenal, pendengarnya cuma 3, 2, 1, ataupun nggak ada pendengarnya. Akhirnya fitur ini hilang perlahan. Para pendengar pada akhirnya masih stay di situ, tapi juga mendengarkan punya irisan yang cukup besar di aplikasi hijau. Titik masalah dimulai dari sini. Pertama adalah saat kita ingin mendengarkan episode 30 detik atau 1 menit awal ada sponsor masuk. Kita sebagai pendengar tidak nyaman akan itu. Karena kita niatnya di situ untuk mendengarkan podcast, bukan YouTube yang tiba-tiba ada ads masuk, ada iklan masuk. Setelah itu, tidak hanya sampai situ, adapun kasusnya berikutnya adalah ada episode berbayar. Pelan-pelan para pendengar fanatiknya beralih yang gratisan, yang bukan harus membayar per episodenya, tapi kita memberikan apresiasi lebih lewat pihak ketiga. Kita itu bukan harus membayar, tapi kita minimal seikhlasnya. Beda kan? Harus dan seikhlasnya. Misalkan nih, podcast A di aplikasi hijau punya link pihak ketiga. Kita itu nggak mesti harus setiap hari mendengarkan, ya kan? Meskipun tayang misalkan setiap Rabu, kita pun nggak harus membeli setiap Rabu episode. Misalkan dalam setahun dia hanya memberi di bulan Desember, pun itu hanya untuk apresiasi dia, untuk podcaster A tersebut. Sedangkan podcaster A di aplikasi kuning ini harus membeli, meskipun harganya cukup murah, tapi saya sudah pernah merasakan di titik di mana harga semurah itu bisa membeli sepiring nasi. Saat ini. Dan orang-orang akan memilih lebih baik bisa kemana saja atau bisa makan dengan uang segitu daripada harus mendengarkan episode yang tidak terlalu ger atau gong atau lucu atau dan menarik dengan kelaparan. Saya sendiri berjuang untuk masuk ke sana dari mengorbankan pekerjaan saya. Saya pernah makan seminggu hanya 3 kali. Saya pernah mengorbankan
uang terakhir saya untuk mengikuti kelasnya, saya pernah bagaimana caranya saya tetap berusaha masuk ke dalam sistemnya, tapi sayangnya mereka hanya memilih orang-orang di sekitarnya, tidak sejauh itu. Tidak menerima teman-teman yang memang suka luar dalamnya. Saya dulu mengibaratkan saya adalah seorang ballboy yang sudah pintar menguasai bola, sudah pintar nguliti bola, sudah pintar lari. Sayangnya oleh pelatih, saya tidak pernah terpilih. Pada akhirnya ballboy tersebut tidak menjadi pemain sepak bola profesional. Dia menjadi pembenci nomor 1 klubnya. Dan itu saya. Pada akhirnya semua berbayar, pada akhirnya semua menutup dan mengakhiri episodenya. Dan saya berpikir kalau uang segitu mending dibuat makan daripada mendengarkan yang tidak ada dampaknya. Sejak saat ini, dari video ini tayang, aplikasi kuning tersebut bahkan tidak pernah terbuka oleh saya. Meskipun saya install ya, tidak pernah terbuka. Mungkin saya uninstall segera. Buat apa? Tapi sayangnya saya masih masuk di lingkaran aplikasi tersebut. Yaitu masih masuk di kreatornya yang dibuka umum pada waktu itu. Yaitu melalui online kelasnya. Apakah ada dampak dengan saya? Sudah pasti tidak. Karena percuma. Saya menjadi fanatik sampai menjilat. Mereka tidak akan melihat saya seperti melihat bintang-bintang di Jakarta. Memang saya hanyalah seorang manusia biasa, tapi punya mimpi besar yang disingkirkan perlahan. Pada akhirnya ya, saya akan menjadi pembenci. Kalaupun ada tawaran dari mereka, ya udah deh, kamu masuk. Saya akan memberikan taraf gaji yang cukup besar sebagai bentuk balas dendam saya. Hanya untuk menutup luka saya. Hanya untuk menambal kegusaran saya. Hanya untuk membalas semua kerugian yang sudah saya keluarkan. Jika sudah terpenuhi, maka saya akan keluar. Daripada begitu, lebih baik saya tolak. Menjadi apapun di sana, saya akan tetap tolak. Karena ya itu tadi, ballboy yang menjadi pembenci nomor 1 klubnya. Apakah saya masih sebenci itu? Untuk saat ini, iya. Karena mereka tidak memberikan apa-apa kepada saya, kecuali kaos yang tidak bisa saya makan, kecuali tas yang tidak bisa saya gunakan, kecuali topi yang tidak pernah saya gunakan, yang tidak bisa kenyang saya makan, yang tidak bisa menghidupi saya selama bertahun-tahun hidup, hanya diberi kaos. Tega, iya. Apakah berharga bagi saya? Tidak. Dan pada akhirnya saya melihat itu. Sekejam itu manusia-manusia itu. Dan itu baru 1/juta, 1/1.000.000 dari orang Jakarta. Saya berpikir bahwa bekerja yang semenarik itu akan menghasilkan gaji yang sangat luar biasa. Ternyata
hasilnya sama saja. Sama saja. Saya tergabung dalam grup WhatsApp pada dahulu kala saya tergabung dalam grup WhatsApp berbagai macam pendengar podcast dan keluhannya sama, yaitu buat apa beli sebuah konten yang tidak ada dampaknya. Semoga video ini didengar oleh salah satu personil atau karyawan di aplikasi tersebut, biar mereka tahu bagaimana keluh kesah pendengar. Percuma kalian bikin survei sampai ribuan kalau tidak pernah kalian datangkan. Saya sudah pernah berkelana mengunjungi banyak sekali teman-teman pendengar podcast dan keluhannya pun sama. Mungkin ini akan terdengar tidak menarik, tapi judulnya sudah sangat jelas dari video ini. Capek iya, menyesal iya, marah iya, tapi hidup bukan tentang soal emosi. Hidup itu juga tergantung dengan bagaimana kelangsungan perut dan pikiran dan umur. Percuma saya membuat 1.000 atau bahkan 2.000, bahkan 3.000 buku rangkuman podcast yang pada akhirnya ya tidak jadi apa-apa. Awalnya saya suka karya saya dihargai oleh orang yang lain, tapi tidak menjadi buah yang bisa berkelanjutan setiap bulan atau setiap tahunnya, ya buat apa? Pada akhirnya saya memilih untuk bekerja kembali di tempat yang saya bisa berenang hingga tenggelam, hingga berganti gaya, bahkan lompat jauh daripada harus belajar lagi dari nol di tempat kalian. Mungkin ini terdengar video segmen kedua ini terdengar seperti keluh kesah, tapi ini adalah kisah nyata, sebuah cerita yang sulit untuk diberi emosi yang jelas gitu. Saya sempat berpikir untuk meninggalkan dunia ini dengan berbagai macam cara, hanya untuk membela aplikasi tersebut. Tapi ternyata hidup tidak harus begitu. Saya harus merasakan kenyamanan dan keteguhan dan banting tulang untuk diri saya sendiri, daripada harus membela aplikasi yang tidak akan melihatmu berkembang dan bertumbuh. Ya pada akhirnya mereka akan tutup dengan sendirinya dan sendirian. Perlahan-lahan banyak orang-orang besar lewat sosial medianya itu mengucapkan salam perpisahan daripada salam pembukaan. Ngapain salam pembukaan di akhir kan? Pada akhirnya ya mereka akan menutup dirinya sendiri dan mengganti produk dengan tidak banyaknya lagi pendengar. Ini bukan tentang berapa harga yang harus dibayar tiap episodenya, tapi ini tentang jangan memanfaatkan pendengarmu adalah sumber uang, tapi manfaatkan pendengarmu itu sebagai pusat perhatian, lalu uangkan. Kalau langsung diuangkan seperti itu, ya kalian tahu sendiri sekarang akibatnya. Mungkin keluh kesah ini tidak akan terdengar sampai
karyawan, atau bahkan ditonton oleh kalangan atas dari aplikasi tersebut. Kalaupun ditonton, terima kasih banyak. Sangat terima kasih banyak. Saya sudah cukup mengeluarkan sangat banyak uang sebagai modal bisa ke sana, tapi takdir dan jalan Tuhan yang saya ikuti saat ini 180 derajat berbeda dengan kalian. Jadi mungkin ini adalah salam perpisahanku untuk kalian. Meskipun pada akhirnya kalian akan tetap baik-baik saja. Tahu nggak sih? Aku tuh dulu sebelum niat dengan kalian, aku tuh punya pikiran membeli saham kalian, meskipun sedikit. Tapi niat itu kuurungkan. Saya mending langsung ke depan, menjadi garda terdepan dan menjadi orang paling berkorban untuk kalian. Tapi kalian muntahkan. See? Kalau kalian tidak percaya, di salah satu mungkin ada empat postingan di sosial media kalian selalu ada aku. Baik itu berupa nama doang, baik itu berupa tag-tagan, tag atau penyebutan nama, ataupun wajahku sudah ada di feed kalian. Mungkin terhitung ada 4 sampai 5 kali. Kalau dipikir bahwa saya adalah salah satu orang terbanyak masuk di dalam postingan kalian daripada orang lain. Kecuali memang karyawan dan podcaster ya, it's okay. Tapi kalau dari orang luar, saya adalah orang terbanyak yang ada di feed kalian. Baik itu dari giveaway, baik itu dari kelas online, offline, pasti ada saya. Sefanatik itu saya dengan kalian. Tapi kalian kan tidak melihat itu kan. Nyatanya teman dalam genggaman itu hanya bualan. Nyatanya. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyediakan sebuah fasilitas seperti saya, untuk saya. Fasilitas teman-teman pendengar podcast sefanatik saya dan banyak yang lainnya yang sudah menemani hari-harinya hanya untuk tidak merasa terbebani. Hiburan di tempat kalian itu sungguh mudah, sungguh bagus. Sayangnya kan tidak terkontrol sekarang. Apapun yang terjadi nanti, kalaupun saya dapat tawaran dari kalian, saya tidak akan menerima. Ada luka hati yang tidak bisa tertutup oleh tawaran kalian. Baik pun harus digaji dengan satu buah gunung emas, saya tidak akan menerima. Karena ya buat apa? Luka itu tidak akan sembuh. Sekarang sudah mulai sembuh dengan sendirinya. Jadi saya tidak akan melukai luka tersebut. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya juga tidak akan mencoba lagi. Mungkin hanya ada 2 keinginan saya yang sudah saya ucapkan di video awal kemarin. Hanya itu saja goal saya. Selanjutnya, setelah itu saya
berhenti total di dunia podcaster ini. Itulah kenapa judul video ini adalah terjebak dalam siniar. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan segmen kedua ini. Semoga teman-teman tercerahkan hidupnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share. Semoga video ini juga ditonton oleh karyawan-karyawan mereka. Terima kasih. Sampai jumpa di besok video yang cukup bikin emosi besok. Sebuah topik yang saya sering dimarahi oleh teman-teman dan orang tua saya. Jadi terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di besok.